也是，只可惜啊，如今他在御前供职，我们李太白的岳父失了，长得真好。比这李龟年还差太多。 Saat di rumah bordel, Jenglong dan lainnya disambut dengan lantunan musik dari seorang pendekar. Namun seiring waktu berjalan, mereka semua terbawa suasana yang begitu mencekam, sehingga membuat mereka tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Ternyata mereka terkena sebuah ilusi dari seorang wanita yang memakai penutup mulut. Untung saja ada Li Juinan, seorang pendekar sekaligus seniman ini, mampu mematahkan ilusi dari wanita misterius itu. 还是有人帮了我。不对，是妖术。我哥哥好像醉了。 Sementara rencana monster iblis telah gagal malam ini, dan mereka memiliki cara lain untuk membuat huru-hara di kota Chang'an. 并不影响今晚的行动。 Sesaat pulang dari rumah bordel, Jenglong dan lainnya berpapasan dengan Kinwo, di mana Kinwo memasang wajah sedikit aneh dari biasanya. By the way, Kinwo dulunya adalah rekan Jenglong saat masih menjadi pasukan Longwo. Pagi harinya, Jenglong mendapat kabar dari Huang Shaoqing bahwa di kota Chang'an telah terjadi pembunuhan berantai. Huang Shaoqing menyuruh Jenglong dan lainnya untuk menyelidiki kasus pembunuhan ini, di mana pada malam tadi telah terjadi 12 kasus pembunuhan. Salah satunya si pandai besi membunuh istrinya sendiri dengan cara tragis, yakni dengan memahat kepalanya sampai mati. Jenglong berpendapat bahwa kasus ini adalah sebuah provokasi, sehingga ia menyuruh Atai, Yongxi, dan Muyagin untuk menyelidikinya. 出城骡子是我今大理寺边疆得罪人的办不了的案子，全扔过来了。这全是和妖怪有关的吗？那阿泰他们调查的铁匠会不会？他的表情让我想起被飞獒咬死的尸体，同一种恐惧。 Sementara Hong Jun dan Jenglong mendatangi korban lainnya, di mana mayat di sini matinya cukup aneh. Semua mayat darahnya mengering. Bahkan bekas luka pada leher mereka yang ditusuk tak ada sedikit pun darah yang keluar. Semua mayat di sini matinya dengan luka yang sama, yakni terkena tebasan di leher menggunakan sebuah pedang. Jenglong kemudian menelaah hingga ke dalam, di mana ia berpendapat kasus ini bukanlah olah dari manusia, namun dari sang monster iblis. 对罪行供认不讳。不了，铁匠疯了。大理寺的官员说，铁匠行凶后便去自首。 Begitupun dengan Atai dan lainnya. Di sini mereka mendatangi ke TKP, di mana bekas luka atas pembunuhan tidak terlihat sama sekali. Yang mereka lihat hanyalah sebuah ruangan bak kapal pecah. Hal ini tentunya menambah keyakinan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh monster iblis. Pada dasarnya darah semua korban bukan mengering, melainkan darahnya telah disedot oleh monster iblis dengan tujuan untuk menambah mananya. 明日必须去大理寺，摩尔根。 将青武暂时收押，等他冷静下来。求你靠在昔日度量的份上，不要把我。 Malam harinya, Kinwo datang meminta pertolongan kepada mereka bahwa ialah pelaku atas pembunuhan tersebut, di mana dirinya seperti terkena sebuah ilusi. Yap, seperti di awal film tadi, di mana ada seorang wanita misterius yang mencoba untuk merasuki pikiran Jenglong dan lainnya. Namun usaha tersebut gagal. Akhirnya sang monster iblis menggantikan Jenglong dengan Kinwo. Di mana Kinwo saat malam itu ia berjalan seorang diri dan ada bayangan yang mengikutinya. Sehingga tanpa disadari ia telah membunuh banyak warga sekitar, termasuk keluarganya sendiri. Atas perbuatannya, Kinwo harus diamankan dulu untuk sementara di dalam penjara. 我不会的。诸位，有发现？不要一念之差，酿成惨祸。张氏放心。 Besok harinya mereka kembali menyelidiki rumah bekas pembunuhan tersebut, di mana Hong Jun merasakan aura kebencian pada sisa bercak darah yang ada di sini. Selain itu mereka juga menemukan sisik naga yang mengkilap. Setelahnya mereka pergi ke jambatan Lisu. Di sini mereka menemukan sebuah jejak kaki naga menuju ke dasar air, di mana Jinglong sangat yakin
Dilihat dari sisiknya, bahwa naga tersebut termasuk golongan iblis akuatik. Sedikit pengetahuan, akuatik adalah golongan yang hidup di perairan. Kalau aku sih nggak bisa hidup tanpa kamu. Untuk memastikannya, Zhao Zilong disuruh menyelidiki ke dalam air. Akhirnya, Zhao Zilong mendayung-dayung manja. Saat di sini ia melihat sebuah bayangan seekor naga yang melintas di bawahnya. Dan benar, Zhao Zilong kemudian mengungkapkan kepada Jenglong bahwa di sana ada sesosok naga besar yang telah menghancurkan beberapa bebatuan. Atas hal itu, semuanya berpisah untuk menyelidiki setiap aliran sungai. 明日一早，在驱魔司汇合，分头查探所有水道。 Jenglong kala itu menyisir sungai menggunakan perahu karet. Di sini ia menemukan sebuah lingkaran iblis. Tak jauh dari Jenglong, ada sesuatu yang aneh bergerak mendekatinya. Dan Jenglong telah menghilang. Hong Jun pergi ke sebuah kuil yang tak jauh dari tepi sungai. Kuil ini sepertinya sudah lama tak dipakai lagi. Dan lagi Hong Jun menemukan sisik naga juga bekas kakinya. Atas rasa penasarannya, Hong Jun mencoba untuk masuk ke dalam. Sementara Zhao Zilong ia tak berani untuk ikut masuk. Zhao Zilong memilih pergi meninggalkan Hong Jun seorang diri. 你等我去叫李启龙他们来帮忙。前面是地下河。 Setelah cukup jauh berjalan, Hong Jun menemukan sebuah kapal tak terpakai lagi. Di sini ia juga menemukan lingkaran iblis. Begitupun dengan Atai, ia juga berada di tempat ini. Tak lama dari itu, seekor naga besar datang dan langsung menyerang mereka. Atai dan Hong Jun sedikit kewalahan menghadapi naga tersebut. Pada akhirnya, dengan bantuan pisau bulu merak, juga kipas sakti mandraguna, mereka berhasil mengalahkan naga tersebut. Sedangkan Yongxi dan Muyagin, mereka mengikuti aliran air. Kemudian mereka dikejutkan dengan keadaan Jenglong yang begitu aneh. Dan mereka bertiga pun seketika menghilang. Siang harinya, Hong Jun dan Atai menunggu di kediamannya, di mana ketiga temannya tak kunjung melihatkan batang hidungnya. Di sini mereka berdua mulai curiga bahwa Jenglong dan lainnya telah tertangkap oleh para monster iblis. Mereka juga menyangka bahwa jejak dari sisik naga dan lingkaran sihir tersebut adalah sebuah jebakan untuk menuntun mereka agar semuanya terseret masuk ke dalamnya. Akhirnya mereka memutuskan malam nanti untuk mencari keberadaan mereka. Malam harinya Hong Jun lagi-lagi menemukan sebuah jejak naga. Ia pun mengikuti jejak tersebut. Dan terhenti di lingkaran sihir. Lingkarannya semakin membesar, membuat Hong Jun semakin penasaran. Tiba-tiba, ia pun terseret masuk ke dalam. Kala itu Hong Jun masuk ke alam ilusi, di mana ia harus bertarung melawan dirinya sendiri. Bukan itu saja, ia juga melawan bayang-bayang dari Jenglong. Pada akhirnya Hong Jun kalah. Kemudian ia kembali masuk ke dalam lubang hitam. Rupanya Jenglong, Yongxi dan Muyagin telah tertangkap oleh kawanan monster iblis, di mana Hong Jun yang sudah dibelenggu dengan kekuatan sihir para musuhnya, ia tak mampu lagi untuk melawan. Semua mananya diserap oleh Raja Monster Iblis. Meskipun Jenglong mencoba untuk menghentikannya, namun usahanya hanyalah sia-sia. Hal mengejutkan terjadi.
di mana Raja Monster Iblis tersebut tidak lain tidak bukan yakni Nyonya Gao. Mereka semua pun terkejut setelah mengetahui hal ini. Rupanya rencana Nyonya Gao ini sudah ia jalankan 10 tahun yang lalu, hingga sampai berada di titik ini. Selain itu, Nyonya Gao juga ingin membalaskan dendam kepada Hong Jun, di mana saudaranya dulu telah dibunuh oleh mendiang ayahnya Hong Jun, yakni Kong Suan. Nyonya Gao ingin Hong Jun juga merasakan apa yang dirasakan saudaranya dulu. Selain itu, Nyonya Gao juga mampu menyulap bawahannya menjadi apa saja yang ia mau. Tetapi dengan satu syarat, ia harus mendapatkan darah orang tersebut agar kemiripannya sama persis dengan yang asli. Atas tertangkapnya Jenglong dan lainnya, hal itu memudahkan untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan di kota Chang'an. Selanjutnya Nyonya Gao akan menggantikan Kaisar Jixing sebagai Kaisar China. Sementara Atai ia bertemu dengan kawanan monster iblis. Di sini ia bertarung mengeluarkan seluruh tenaganya. Saat di pertarungan itulah, tiba-tiba Li Juinan datang membantu Atai untuk mengusir para monster iblis tersebut. Sampai di sini, sosok Li Juinan masih menjadi tanda tanya. Siapa dan sehebat apakah dirinya? Dan tibalah saatnya pembalasan dendam Nyonya Gao kepada Juriat Kong Suan. Di sini ia ingin menghabisi nyawa Hong Jun. Tiba-tiba, Nyonya Gao mendapatkan sebuah pesan melalui indera perasanya bahwa ada tugas lain yang harus diselesaikan, sehingga Nyonya membatalkan aksinya. Nyonya kemudian menyuruh Kuang Zi untuk menjaga mereka. Hong Jun sempat disiksa oleh Kuang Zi. Setelah cukup lama, mana Hong Jun kembali terisi, dan ia mampu menyerang balik Kuang Zi. Sementara teman-temannya mampu ia bebaskan. Meski begitu, kekuatan mereka bukan tandingan Kuang Zi. Hong Jun dan lainnya harus puntang-panting menahan serangan dari musuhnya tersebut. Pada akhirnya, Jenglong mendapatkan kekuatan sesungguhnya dari pedang yang ia miliki. Atas kemarahannya, Jenglong berhasil mengalahkan Kuang Zi hanya dengan 1 kali serangan. Singkatnya, mereka bisa berkomunikasi melalui lingkaran sihir dengan Atai. Hong Jun menyuruh Atai mendatangi istana Daming untuk membukakan segel mereka. Singkatnya, mereka pun mampu keluar dari alam gaib tersebut, tepatnya di kamar mandi milik Kaisar Jixing. Awalnya, Kaisar Jixing marah akibat tingkah laku mereka. Namun pada akhirnya, Kaisar mengetahui setelah mereka menjelaskan bahwa Nyonya Gao telah mengkhianatinya dan mencoba mengkudeta kerajaan di istana Daming ini. Saat itu jugalah Nyonya Gao datang beserta prajurit yang sudah terkena mantra dari sang nyonya, sehingga perkelahian terjadi. Pada akhirnya, para prajurit berhasil sadarkan diri berkat ramuan serbuk bunga jiwa. Hal itu membuat Nyonya Gao semakin marah. Ia pun berubah menjadi seekor rubah raksasa yang berdiri di atas gerbang. Sambil berkata, alur cerita Donghua yang berjudul Legenda Eksorsisme Season 1 tamat.